Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang utama yang harus kita selalu jaga dengan takwa, dan makna takwa adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan agar bisa menjadi orang yang bertakwa harus di atas ilmu atau menurut Tuhan. Dan ilmu yang terbaik adalah yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Orang-orang atau umat ini ketika masih mau berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran di dalamnya, lalu mempelajari isinya, bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan kami turunkan ketenangan, wa ghashiyatuhum rahmah, dan akan kami curahkan rahmat, kebaikan hidup, kelancaran rezeki, dan seterusnya. Rahmat itu maknanya luas, termasuk hidayah, kesehatan, selamat di jalan, wahafadhul malaikat, dan dijaga oleh para malaikat. Dijaga malaikat itu maknanya juga banyak. Jadi tidak harus dengan ketemu malaikat yang berbeda. Mungkin lalen dan nyambut kunci motor, mungkin jenis motor yang betul hilang, atau mungkin ranjit nanti ada sedikit duit macam-macam, atau kemudian yang melampar tiang kali, tiang tiga, yang rencangi ketabrak motor dengan selamat, banyak maknanya. Kemudian kalau Allah berfirman, dan nama-nama orang yang bermajelis ilmu akan disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya. Jadi Allah yang ada di aras sana, aras Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Wayahmilu arsa rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Aras Allah itu dipikul oleh 8 malaikat, di bawahnya banyak malaikat-malaikat. Maka nama-nama jenengan disebut di sekitar malaikat-malaikat yang ada di dekatnya. Maka malaikat yang mendengar nama jenengan, mereka mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bermajelis ilmu itu dan berikanlah rahmat kepada mereka. Oleh karena itu maka Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedemikian besarnya faedah dari majelis ilmu itu baru satu hadis, sebelumnya hadis-hadis yang lain. Orang yang bermajelis ilmu itu dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah, mereka kemudian fisabilillah, mudah jalan masuk surga, dan seterusnya. Maka seorang muslim mau nggak mau harusnya melazimi majelis ilmu semaksimal dia bisa. Kalau memang sanggupnya seminggu sekali monggo, seminggu 2 kali monggo, tapi tetap kita tidak boleh melupakan kewajiban kita di rumah kita, yaitu mencari nafkah mencukupi urusan rumah tangga. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah masuk ke bulan Rabiul Awal. Iya, benar-benar Pak. Rabiul Awal benar-benar itu. Nanti Mas, nanti Agustus. Ya, biasanya orang kalau di Rabiul Awal itu mau memperingati Maulid Nabi. Nah, coba kita periksa apakah bagaimana kemudian menjadi umat Nabi SAW yang baik dan benar. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW memiliki banyak keutamaan. Salah satunya diantaranya bahwasanya beliau ditetapkan sebagai orang yang membawakan rahmat untuk alam semesta, sebagaimana firman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik-baik dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Katsir, "Innama ba'atsahu Allahu rahmatan lil alamin." Allah mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa man qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi nikmah
sa'idah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menerimanya dengan sukacita sebagai rahmat dan bersyukur atas nikmat ini, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi jangan ada saudara-saudara, bahwasanya orang yang menerima Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan setia kepadanya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ditegaskan oleh Nabi SAW, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat terakhir, tapi nanti di akhirat kita itu yang akan mendahului umat-umat terdahulu. Bahkan nanti dalam bab tentang surga, Nabi itu orang yang pertama kuburannya terbuka, orang yang pertama dibangkitkan, orang yang mendahului jenengan di telaga, orang yang mendahului jenengan di depan sirat, dan orang yang mendahului jenengan di depan pintu surga, dan orang yang pertama mengetuk surga. Dan setiap nabi akan dibersamai oleh umatnya. Berarti Nabi itu selalu pertama, ya berarti jenengan akan menjadi umat yang pertama, walaupun jenengan itu adalah umat yang terakhir. Imam Nawawi mengatakan maknahu annahu sabaqu ilal karamati wal fadilati yaumil qiyamah wa in ta'akhkharu fil wujudi fid dunya. Makna hadis itu tadi adalah bahwasanya umat Nabi Muhammad itu akan mendahului semua umat di hari kiamat karena kemuliaan dan fadilah sebagai umat Muhammad, padahal mereka waktu di dunia itu terakhir munculnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yaitu dari kalangan manusia, dari kalangan orang Arab. Nanti orang Yahudi itu nunggu Nabi terakhir, begitu datang ke Arab nggak mau dia. Dan sangat berat dirasakan olehnya penderitaanmu. Jadi apa yang dirasakan oleh umat ini, Nabi SAW itu merasakannya lebih jauh. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah memandang orang kafir dengan pandangan-pandangan kebencian. Yang ada itu pandangan kasihan. Kasihan dia tolong membawakan hidayah. Tapi nek pandangannya kebencian itu pikirannya dia tolong menyakiti, menganiaya, bahkan membunuhnya. Makanya Nabi SAW dengan penuh rahmatnya beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang di negeri yang damai, tidak ada peperangan, kok membunuh orang kafir, dia akan mencoba surga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Kepada orang kafir pun Nabi seperti itu, apalagi kepada orang yang beriman. Sampai Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Rahmatilah orang-orang atau apapun yang ada di muka bumi, maka Allah yang di langit akan merahmatimu. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menginginkan kejelekan dari pengutusan beliau. Yang Allah inginkan melalui Nabi adalah kebaikan demi kebaikan. Maka Al-Imam As-Sa'di mengatakan, yubayyinullahu li ibadihi minnatahu al-'azimah bi irsali rasulin min anfusihim. Lalu ayat tadi Allah menjelaskan nikmat besar atas diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya'rifuna ahwalahu wa sidqahu wa nasahahu, di mana mereka mengetahui keadaan Nabi itu sebagai orang yang sangat jujur, dan karena beliau jujur maka pasti yang disampaikan adalah benar. Makanya orang yang kemudian mengaku mencintai Nabi ya harus mencontoh Nabi dalam semua hal. Tidak cuma soal sholat itu, enggak. Tidak cuma soal penampilan itu, ya akhlaknya iya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika saya ditunjukkan atau dikasih tahu lah tentang sebuah video CCTV yang menjadi kejadian itu, nenek uang jenggotan boyo-boyo ngaku gamis boyo-boyo itu, terus nenek dengan CCTV nolong, ya. Jadi mengikuti sunnah gak cuma mengikuti penampilan gitu. Ya harus akhlaknya harus benar gitu.
Jangan kemudian dengan casing yang sudah baik malah justru digunakan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Ada orang yang penampilannya sudah baik tapi digunakan untuk menipu kaum muslimin, itu ya jelek. Terus jadi ustaz, begitu terkenal gitu kan, terus buka investasi, akhirnya jamaah percaya dengan ustaz. Barang masuk dana, investasinya bodong. Yang mana itu tidak boleh dalam Islam. Makanya berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mensyukuri nikmat kita menjadi umat Nabi dan Nabi SAW dibekali dengan wahyu. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya kamilah sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Imam At-Tabari mengatakan akhbarallahu ta'ala annahu takaffala bihifdzil Quran wa siyanatihi minat tahrif wa tabdil. Melalui ayat itu orang mengabarkan bahwa Allah sendiri yang menjamin bahwasanya Quran itu terjaga dari penyimpangan dan dari perubahan. Makanya nggak salah ketika Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu kalau mau merujuknya maka kamu nggak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah ini yang kemudian diestafetkan dari langit ketujuh, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, diterima oleh Jibril, dibawa turun ke langit dunia di bulan Ramadan pada waktu apa? Pada waktu apa? Pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam yang terakhir. Berarti nek nuzul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan itu jadi kayak maka diturunkan di situ semuanya pada waktu Lailatul Qadar dan diturunkan pada Nabi Muhammad SAW mufassalan bertahap, sidik-sidik sesuai dengan konteks kejadian selama 23 tahun. Begitu kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku, aku ridhoi Islam itu sebagai agama buat kalian. Kata sahabat menangis, berarti ini risalah sudah mau selesai. Berarti ini risalah mau selesai, berarti Rasulnya mau wafat. Dan benar, gak lama dari situ beliau SAW wafat. Oleh karena itu maka Bapak-Ibu dan Allah, dengan Quran dan Sunnah itu Allah tidak ingin kesulitan pada diri kita. Allah menginginkan kemudahan demi kemudahan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buatmu dan tidak menginginkan kesulitan. Ibnu Katsir mengatakan ayat arada bikumul yusra fi jami'i umurikum wal masaqqata 'anil mukallafina raf'aha. Dengan Quran itu Allah menghendaki kemudahan dalam semua urusan kalian dan mengangkat kesulitan dari orang-orang yang berbagi kewajiban. Gampangnya dengan yang mendengar di Quran, dengan mengikuti kebudayaan yang ada, itu tiap daerah beda-beda. Dari kelambine sudah beda-beda, dari tata cara misal menyambut kelahiran sudah beda-beda. Mungkin enten sing dadak dibelengke nopo, dadak ditanggapi nopo, dadak dicepaki nopo. Mungkin dari sisi orang mati beda-beda. Kan niku omong niku nek wong mati niku nek urung dicepaki sembelihan berupa babi dan kebu itu dereng dikuburke. Mungkin kubure mboten kon lemah lah, enten bukit ngoten watu dibolongi dicekek niku. Makanya Islam datang menyelesaikan itu semua. Wong mati ora aneh-aneh, mati gendang dibusi, dikawani, disolake, didongake, cemplunge kuburan. Kuburan iki ora aneh-aneh, mung lemah, dijunduk siji ping loro lan ngoten to. Jerone enten tiyang lahate cemplunge niku dimadhapi kulon. Didongake, diumuki, ora usah dikijingi lho. Panjang to, Pak? Ya toh? Termasuk orang hamil sampai melahirkan orang aneh-aneh,
pas mateng kayak didongake sing kerep diwacake Quran, dijaluke donga dan dadi anak soleh, begitu lahir diakekoi pun rampung masalah. Ya Pak, sesimpel itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya syariat itu kalau mau direnungi itu tidak akan bikin susah mudah. Nanti di daerah tertentu zaman dulu, mudah-mudahan saat ini pun berbeda. Iku akan tamu, karena kan memuliakan tamu itu bojone itu dimungkin. Nyo, kene kancane bojoku. Wah, diapake wae di daerah tertentu yang kalau sebut mudah bilang. Nah, kemudian Islam datang memuliakan tamu, apa disuruh nek menginap ya 1 kali 24 jam niku nek enek gone ya rasa dikominep itu. Terus niku nek jenengan kendalen. Jadi nek mungkin jenengan boten enten kok ngomong ya ra itu melih. Untuk nginep di kaki yang ngomong itu ya keren dari syariat. Ngoten. Termasuk mau bertamu ya enggak boleh malam-malam niku cetok. Maka semua itu kalau kemudian kita pahami, kita pelajari, kembalinya itu saja kepada kita kebaikannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keutamaan beliau ya, pernah dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling bergembira dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadhil hadis. Ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Aku sekira nek sing bakal tekok itu sing dhewe kowe. Karena tak gadak-gadake kowe iki wong sing paling gadake soal hadis, soal agama. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang-orang yang paling bergembira, paling happy, paling senang dengan syafaat nanti di hari kiamat, orang-orang yang menyatakan diri bahwasanya dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan itu nyata dia ikrarkan ikhlas dari dalam hatinya. Maksudnya pripun? Jangan sudah jadi orang Islam, jangan jadi orang Islam yang munafik. Satu. Kemudian yang kedua, dicirikan la ilaha illallah itu apa? Di situ ada la ilaha, itu namanya an-nafyu hukumnya. Kita tolak semua sembahan selain Allah. Untuk kita, wong liya nyembah selain Allah kita paham. Enak wong Kristen nyembah itu, wong Yahudi nyembah itu, wong Buddha nyembah itu pilihan mereka. Tapi buat kita harus tolak semua sembahan selain Allah. Kemudian illallah kita tetapkan, yang kita sembah itu ya hanya Allah. Nah, bahasa la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak kecuali Allah. Sehingga orang yang sudah menyatakan diri berikrar fasad bi anna minal muslimin, persaksikan bahasanya aku ini orang Islam, ya tidak boleh berbuat kesyirikan. Wong Islam buat sajen ya haram. Wong Islam buat pesugihan ya haram. Wong Islam buat penglaris tidak boleh. Wong Islam nganggo jimat tidak boleh. Ini belum lagi nanti kalau kita bicarakan Allah itu segede apa, maka kita itu hina. Makanya tadi saya bacakan ya ayyuhan nas, hai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu itu cuma orang-orang fakir di mata Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kamu itu cuma orang-orang sepele di mata Allah, sangat kecil. Saking kecilnya nek jangan pengen bayangin. Nek pengen bayangin di bumi yang paling dalam itu ada sijin. Di atasnya ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu saat ini dengan kesan itu bumi lapis 1. Di atasnya ada langit dunia. Di langit dunia itu ada bintang-bintang, bulan dan seterusnya, planet-planet dan seterusnya. Di atasnya ada langit ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap lapis langit itu jaraknya 500 tahun. Setiap langit tebalnya 500 tahun perjalanan. Nah, di lapis 1 itu ada Nabi Adam. Lapis 2 ada Isa Al-Masih dan Yahya alaihi wassalam. Di lapis 3 ada Nabi Yusuf. Lapis 4 ada Nabi Idris. Lapis 5 ada Nabi Harun.
lapis 6 ada Nabi Musa, lapis 7 ada Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di sebuah bangunan yang disebut Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke situ 70.000 malaikat dan dia keluar dan tidak pernah balik lagi. Tiap hari masuk keluar, yang sudah masuk dan keluar tidak pernah balik lagi, tapi tiap hari ada yang masuk dan keluar. Dan di setiap lapis langit ini selain ada para nabi itu dipenuhi dengan malaikat. Para nabi mengatakan tidak tersisa tempat melebihi 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Kemudian di atas lapis langit yang ketujuh tadi ada Sidratul Muntaha, sebuah tanaman besar, sidr itu di darat, tapi sangat besar sampai pada waktu itu Jibril pun menampakkan diri dalam wujud aslinya dengan sayapnya yang 600, itu pun kecil di situ. Dan tanaman yang sangat besar itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tempat berakhirnya semua yang naik dari bawah dan tempat berakhirnya semua yang turun dari Allah. Jadi ketika Allah berfirman diterima Jibril di situ, ketika Allah memerintahkan untuk sholat diterima Nabi Muhammad di situ, lalu dibawa ke bawah. Doa-doa jenengan naik sampai di situ, amal jenengan naik sampai di situ, bahkan sebagian ruh kaum muslimin juga naik sampai di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelahnya Sidratul Muntaha indah Jannatul Ma'wa. Di situ ada surga. Surga bertingkat-tingkat. Satu level surga untuk orang yang mati syahid itu 100 tingkatan. Satu tingkatan dengan tingkatan yang lain jaraknya sejauh lapis langit dan bumi. Dan surga bentuknya kayak bintang-bintang yang bertebaran. Yang paling tinggi dan paling tengah namanya Firdaus. Firdaus itu mengeluarkan sungai yang sungainya masuk ke surga-surga, termasuk nanti ada sungai yang bablas menjadi ujungnya atau hilirnya menjadi telaga-telaga yang nanti sudah ditunggoni oleh Nabi Muhammad untuk ngenteni jenengan. Ana faratukum alal haud. Kowe kabeh tak anteni ning telaga kuwi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas itu ada kursinya Allah. Di mana disebutkan oleh sebagian ulama mau diupadamai Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat di mana Allah nanti meletakkan 2 telapak kakinya. Dan jenengan gak usah bayangin telapak kakinya koyo ngopo. Kata Imam Malik, yang namanya kaki maklumun, yang namanya kaki sudah kita ketahui. Kemudian wa kaifiyatu majhulun, bentuknya kayak gimana ndak ada orang tahu. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimani Allah punya kaki karena dalilnya ada, wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana kaki Allah itu sebuah kesalahan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah itu dikatakan oleh Nabi SAW, nek dibandingkan dengan langit dan bumi itu koyo cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Pertanyaan saya, kursi Allah itu sing cincin apa sing padang pasir? Pak, antuk Pak. Ya supir baju putih kopi sini. Pak. Halo. Piye Pak? Kursi Allah niku nek dibandingi langit dan bumi, kata Nabi itu koyo cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Yang koyo padang pasir itu sing langit dan bumi atau kursinya? Atau sing koyo cincin itu langit dan bumi atau kursinya? Pak. Nanti sing jawab, Om. Balah gitu. Mas serahke saya. Jadi kursi Allah itu yang padang pasir Pak. Cincin itu yang langit dan bumi tadi lho sing tak uruti ke komisok itu termasuk jenengan sing cumilih lho. Nah, di atas itu semua ada air Pak. Air. Di atas air plek ada arsy Allah. Nah, arsy Allah dibandingkan dengan kursi itu ya kaya cincin dibandingkan dengan padang pasir tadi. Kursi itu sing cincin, padang pasir itu arsy Allah. Di atas itu semua ada Allah Subhanahu wa taala yang ngawasi jenengan. Nah, arsy tadi dipikul mulai kacacahe 8. Makanya ketika kemudian jenengan majelis ilmu, Allah mengatakan wa dzakarallaha fiman indah gelo kene wong cemani do ngaji. Malaikat sing dikasih tahu jenenge iki, mereka mengatakan Allahumma fir lahum warhamhum bina. Wis ngaji gak libur, jadi tekok ora iso jawab apa-apa. Nek sekolah tak seneni karo gurune. Untuk mobil, untuk berkat
itu macam-macam, masya Allah. Makanya nek udah kayak gitu kok orang makat, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kondisi seperti itu terus kita itu nggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena kita nggak bisa langsung komunikasi dengan Allah dalam artian ngobrol, maka Allah pilihlah manusia terbaiknya. Siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian menjaga kaum muslimin agar jangan sampai sesat dengan membawakan dua buah wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Yo wahyu itu bukan Quran tok, Sunnah pokoknya wahyu. Sunnah niku nggih wahyu. Dalile napa? Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak ngomong sak ngomong-ngomongnya, itu adalah wahyu yang diwahyukan. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ngomongkan hadis atau sunnah, di situ meliputi perkataan, perbuatan dan ketetapan. Nah itulah yang kita pegang, kita ikuti, sehingga orang-orang yang membersamai Nabi SAW di atas syariat Islam yang benar, karena hasil dari majelis ilmu, di atas majelis yang benar dibacakan di dalamnya Quran dan Sunnah, hakikatnya itulah hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang sudah Allah ciptakan uiddat lil muttaqin, apa? Jannatul Firdaus tadi di sebelahnya sidr, di langit yang ketujuh, di yang paling atasnya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai orang yang beriman, ketika kita memahami tentang datangnya Nabi, apalagi di bulan Rabiul Awal, orang Jawa bilang bulan Maulid atau bulan Maulud, maka tidak semata-mata diperingati dengan berbagai macam hal-hal bahkan sing aneh-aneh. Spanduk gede Maulid Nabi terus nenek panggungnya lah joget-joget kakak-kakak, itu kelentung. Maka yang terbaik dari menyambut kedatangan Nabi itu adalah mengikuti sunnahnya, merefleksikan diri dengan aku ini wis tekan ngendi to nek ngerti agama. Nah, ngoten. Oh aku ternyata cuma aku jero bener ya kayak jam sinau tentang sholat. Oh aku ternyata dikumpeh ning ora tau mangkat haji atau umroh kayak jam mangkat. Oh ternyata niku dodolan selama ini kurangi timbangan, ternyata Nabi Muhammad tidak boleh nggih didandani. Ngoten. Maka seorang muslim yang baik, dia akan berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagaimana yang dicontohkan. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, menjanjikan kita semua akan berkumpul di surga. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua orang yang ngaku sebagai umatku mlebu surga kabeh. Tetapi ini illa man aba, kecuali wong sing ra gelem lho. Wis dicepake daharan kok wonten kersa, ya niku wong dhewe wonten kersa. Pun dicepake surga, sudah dikasih tahu nanti kamu semua masuk kok ora gelem, wis pilihannya. Nah, cuman pertanyaannya, sahabat bertanya, kok enten biaya aneh ngoten niku ya Rasul? Mama ya bayar Rasul, siapa orang yang enggak mau? Kata Nabi, "Faman ata'ani dakhala jannah." Ling manut karo aku mlebu surga. Wa man asani faqad aba. Sing ora gelem manut ya dhek pegah dadi mlebu surga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surga niku bertingkat-tingkat. Ketika jenengan menjalankan sunnah Nabi, jenengan ora usah ngelirik wong liya. Wah, aku rajin sedekah kok ora kok ditiru wong timbang aku, boten usah. Karena mungkin urusan dan akhirat niku dhuwur-dhuwuran derajat niku masing-masing. Mungkin dia dimuliakan di dunia dengan landasan dia orang pelit, tapi mungkin jenengan sebagai orang lomo, mungkin ten donya mboten digawe sugih kaya ngoten niku, tapi yakinlah di akhirat posisi jenengan akan paling tinggi. Semata ugi ketika jenengan misal jenengan punya renteki ngati untuk selalu ngresiki masjid niki, nyaponi ngepelan sak pitulute, bahkan tonggone koncone anggere delok ya mau meneng wae ra ngewangi misal, jenengan tak usah kemudian meri, aduh kok aku terus sing ngresiki masjid iki, kok aku terus sing ngepel masjid iki, kok aku terus sing isah-isah kaya wong madang kok ora gelem ngewangi. Mboten usah meri ngoten. Kenapa? Surga niku bertingkat-tingkat. Mungkin apapun yang jenengan lakukan ketika memang itu mengungguli orang lain, jenengan akan diletakkan di tempat yang lebih tinggi dan bahkan mungkin paling tinggi atas amal yang jenengan lakukan yang melebihi orang lain. Dan tidak usah kemudian dicocoki kalau urusan dunia.
karena Korun sing duwite paling akeh ya nyemplung neraka. Fir'aun yang kekuasaannya sangat besar ya nyemplung neraka. Haman yang tentaranya banyak ya nyemplung neraka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, dunia ya tidak pernah menjadi parameter kebenaran apa yang kita pegang. Yang selalu harus kita yakini kebenaran itu adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah di atas itu, insya Allah aman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa. Sudah saya siapkan doanya, ya panjenengan cukup aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Kami yuhibbu rabbuna wa yardah, sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb kami. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa an wajhika a'zimi sultanik. Ya Allah, segala puji hanya bagimu sebagaimana layaknya kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Allahumma ighfir liwalidina wa walidina warhamhum kama rabbayna shighara. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami dan orang tua seluruh jamaah yang hadir di sini dalam majelis ini. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka dulu merahmati kami pada waktu masih kecil. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ladzina yafrahuna biqaulihim min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami dan kaum muslimin yang ada di sini termasuk orang-orang yang berbahagia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna jami'an tamassukan bi sunnatihi hatta nalqaka wa anta anna radin, dan anugerahkanlah kepada kami agar terus istiqomah dalam memegang sunnah Nabi-Mu sehingga kami nanti berjumpa denganmu dalam kondisi Engkau meridhai kami. Allahumma barik li jama'atina hadhihi fi a'marihim wa a'malihim wa ilmihim wa auladihim wa arzaqihim. Ya Allah, berkailah kami semua yang ada di sini dalam hal umur kami, amal kami, ilmu kami, anak-anak kami dan rezeki-rezeki kami. Wahfadhum min kulli su'in wa makruhin, dan lindungilah kami dari semua keburukan dan dari hal-hal yang tidak kami sukai. Allahumma aslih lana azwajana wa dzurriyyatana waj'alhum qurrata a'yunin lana wa imamal muttaqin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, pasangan kami, keturunan kami, dan jadikanlah mereka penyejuk mata kami dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma hdi wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka menjalankan perintah-Mu dan menjadi mencari ridha dan cinta-Mu. Wa wafiqhum litahkimi kitabika wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan bimbinglah mereka agar mau mengikuti kitab-Mu dan sunnah-Mu, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al baladana hadza baladan aminan mutma'innan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan tentram, sakha'an roha'an, penuh keberkahan dan penuh kemakmuran, wa sa'ira biladil muslimin, dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Palestina dan seluruh penjuru dunia. Wa tsabbit aqdamahum, dan kokohkanlah kaki-kaki mereka. Wa farrij kurbatahum, dan keluarkanlah, lapangkanlah kesulitan-kesulitan mereka. Waksif humumahum, dan hilangkanlah kesedihan mereka. Wajma' kalimatahum 'alal haq, dan satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan, salawat dan salam keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah doa-doa kami ini karena sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami sesungguhnya Engkau yang Maha menerima taubat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Engkau Rabb kami, Rabb yang Maha perkasa atas apa yang mereka ucapkan tentang Engkau yang tidak sesuai dengan keadaannya. Wassalamun alal mursalin. Salam kesejahteraan semoga senantiasa tercurah kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi berkatan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.